Ya, pada beberapa episode lalu seingat saya pernah menyinggung tentang hermeneutika dan semiotika. Kalau mau disebutkan hermeneutika dan semiotika itu sebagai dasar dari penalaran hukum, juga boleh. Namun pada episode kali ini saya ingin menjawab pertanyaan Anda begini. Jika Anda bertanya apa dasar penalaran hukum itu, maka secara praktik kita sangat mungkin bakal sulit membedakan antara penalaran hukum dengan penalaran moral, politik, filosofis, dan lain-lain. Mungkin Anda masih ingat, pada episode pertama dari serial ini, saya menjelaskan tentang penalaran sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematisasi. Keunikan itu tentu ada pada kata tersistematisasi itu, karena penalaran hukum wajib melihat hukum sebagai suatu sistem. Seorang ahli hukum dari Inggris bernama J.W. Harris dalam bukunya yang berjudul Law and Legal Science, menyatakan bahwa sistem hukum itu mengandung 4 prinsip, yaitu principles of exclusion, derogation, non-contradiction, dan subsumption. Agak panjang penjelasannya, namun kita diskusikan nanti ya di sesi perkuliahan di luar video ini. Sekarang saya ingin fokus ke pertanyaan Anda. Dari 4 ciri sistem hukum tersebut, keunikan penalaran hukum pertama-tama terlihat dari ciri eksklusinya, exclusion. Ya. Ciri eksklusi ini memperlihatkan bahwa penalaran hukum ada penalaran dengan menggunakan norma positif sebagai landasan berpikir tersistematisasi itu. Oleh karena penalaran hukum itu mendasarkan diri pada norma, maka di dalam norma itu ada operator normanya, berupa kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi setiap orang. Kita menyebutnya sebagai perintah dan larangan. Yang satu dirumuskan dengan proposisi yang positif, yang satu lagi negatif. Misalnya, ada aturan berbunyi, setiap orang diperintahkan mengenakan sepatu ketika upacara bendera di sekolah. Bandingkan dengan proposisi yang negatif, yaitu setiap orang dilarang mengenakan sandal. Di samping itu ada kebolehan. Kebolehan yang positif disebut izin, sedangkan kebolehan yang negatif disebut dispensasi. Dalam hukum Islam, kita mengenal operator norma yang berbeda pengkategoriannya, sehingga dikenal ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan jaiz atau mubah. Nah, operator norma ini menunjukkan sisi yang unik dari penalaran hukum yang barangkali tidak dikenal di dalam penalaran ilmu-ilmu lain. Atas dasar operator norma itu, kita bisa memasukkan penalaran hukum ke dalam penalaran yang memakai logika deontik. Logika deontik adalah logika yang berurusan dengan operator norma, yang di dalam penalaran hukum dapat kita bagi menjadi 2 kelompok besar, memaksa dan mengatur. Atau lebih rinci lagi menjadi 4 jenis, yaitu perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Operator norma itu singkatnya adalah sifat dari norma itu. Ingat bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu normatif. Sehingga kita perlu tahu jika Anda menyebutkan suatu norma, kita ingin tahu bagaimana norma itu dalam operasionalnya. Ia norma yang memaksa atau mengatur. Ia wajib diikuti atau boleh disimpangi. Oh, ternyata memaksa. Saya perlu tahu memaksa yang memerintahkan atau memaksa yang melarang. Dengan demikian, orang-orang yang menjadi sasaran norma itu dapat menentukan perilakunya agar sejalan dengan kehendak dari norma itu. Oleh sebab itu, operator norma disebut juga dengan modus perilaku. Jika ditanyakan seberapa penting operator norma itu diperhatikan, maka jawabannya sangat penting. Karena penalaran hukum mendasarkan dirinya pada logika deontik itu tadi. Tanpa kejelasan operator norma, kita mungkin tidak sedang melakukan penalaran hukum. Dalam tradisi ilmu hukum yang kita pelajari, sebagaimana dipakai dalam sistem hukum berbagai negara pada umumnya, norma tanpa operator itu tidak disebut sebagai norma. Tidak ada aturan bagi Anda hari ini untuk makan apa sebagai sarapan pagi. Nah, kalau begitu berarti tidak ada aturannya. Nah, dengan demikian tidak ada norma.
Namun perlu dicatat bahwa di dalam hukum Islam, jaiz dan mubah tetap dikategorikan sebagai norma. Hal ini karena ada dasar pengklasifikasian norma di dalam hukum Islam yang sedikit berbeda. Wajib memang dapat disamakan dengan perintah, namun ada banyak jenis wajib. Lalu ada sunnah. Di sini juga ada banyak tingkatan dari sunnah itu. Jadi, tidak bisa persis disamakan. Dalam penalaran hukum, kegiatan berpikir problematis tersistematisasi itu harus berujung pada lahirnya keputusan. Misalnya salah satunya berupa keputusan hakim. Artinya, argumentasi dan hasil akhir penalaran hukum itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan meyakinkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disinilah kita masuk ke dasar lain yang tidak banyak disinggung oleh orang, bahwa penalaran hukum itu juga retorik. Penalaran hukum sangat mengandalkan norma positif yang pasti sudah tersistematisasi dalam tatanan hukum suatu negara. Di sini kita melihat bahwa norma itu bukan norma biasa. Ia adalah norma yang dikukuhkan oleh negara. Negara dengan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya merupakan pemegang otoritas yang dapat merancang, memberlakukan, menerapkan, atau menegakkan, dan dalamnya termasuk kegiatan mengadili dan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar. Bahkan jika perlu juga mencabut atau mengubah norma itu. Kita harus menerima norma itu sebagai ketentuan yang berlaku bagi kita. Lex dura sed tamen scripta. Ya, undang-undang itu keras, sebagaimana ia dituliskan. Dengan bahasa yang lebih populer, kita mengatakan undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena norma positif dalam sistem perundang-undangan itu berlaku satu arah, dari atas ke bawah, top down, maka norma ini baru berlaku secara yuridis saja. Boleh jadi masyarakat tidak sama persis menafsirkan maksud dari teks undang-undang itu. Padahal pembentuk undang-undang pasti ingin agar norma ini dapat diterima oleh masyarakat seluas mungkin. Sehingga ada keberlakuan sosiologisnya. Nah, ini berarti norma hukum ini perlu disosialisasikan. Dalam sosialisasi ini tentu perlu ada retorika. Hakim juga demikian. Sekalipun ada asas yang mengatakan putusan hakim harus dianggap benar, res judicata pro veritate habetur, dalam kenyataannya putusan hakim juga tidak begitu saja diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ada penolakan-penolakan. Bahkan untuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik, harus diakui bahwa hakim-hakim kita kerap berada dalam posisi yang tidak mudah. Di sini dituntut kemampuan para hakim untuk dapat berkomunikasi di dalam persidangan, menggali informasi dari terdakwa, saksi, ahli, dan sebagainya. Mereka juga harus mampu membuat pertimbangan yang harus rasional tentunya, dengan memaparkan argumentasi secara runtut dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, sehingga bisa meyakinkan sebanyak mungkin orang. Ingat, meyakinkan di sini tidak berarti harus menyenangkan hati semua orang, karena menyenangkan hati semua orang bukan tugas para hakim ya. Meyakinkan ini adalah dalam konteks penalarannya. Nah, kemampuan retorik seperti itulah yang harusnya juga dimiliki sebagai salah satu dasar penalaran hukum. Ketika saya ditanya apa dasar dari penalaran hukum, maka saya bisa mengatakan penalaran hukum itu pasti mendasarkan diri pada logika, khususnya logika deontik. Logika deontik mencirikan penalaran hukum sebagai penalaran tentang norma. Ingat, norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti ia datang dari luar diri pribadi kita sebagai manusia, yaitu datang dari otoritas publik dan mempunyai kekuatan operasional atas dasar otoritas itu juga. Oleh karena itulah penalaran hukum menuntut juga kemampuan untuk dikomunikasikan, baik secara lisan maupun tertulis. Di sinilah saya katakan bahwa penalaran hukum juga membutuhkan dasar retorika. Dasar inilah yang mendorong kita untuk mampu menuangkan penalaran hukum ke dalam berbagai tindakan hukum dan dokumentasi hukum.